Baiklah, terima kasih buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ajas-ajas pendidikan luar sekolah yang terdiri dari 6 anggota dengan saya sendiri yaitu Emi Septianisha Tambunan dan 5 anggota lainnya yaitu Aulia Ramadhani, Bella Vaska Tirani, Kristi Ameliana Purba, Rix Lazuan Simamora, dan Yosefin Mani. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ajas dan fungsi pendidikan luar sekolah. Pertama, pengertian ajas pendidikan luar sekolah. Pengertian ajas secara umum yaitu prinsip dasar yang menjadi dasar berpikir seseorang. Dan pengertian ajas pendidikan yaitu suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya. Sehingga ajas pendidikan luar sekolah merupakan dasar atau tumpuan berpikir seseorang dalam perencanaan maupun perancangannya dalam pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Kedua, fungsi ajas pendidikan luar sekolah. Fungsi ajas pendidikan luar sekolah yaitu sebagai dasar untuk melakukan setiap melaksanakan pendidikan luar sekolah dalam tujuan pendidikan non formal. Demikianlah penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rix Lazuan Simamora. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan luar sekolah. Saya akan menjelaskan pada bagian asas inovasi. Salah satu tuntutan pembaruan pendidikan adalah adanya potensi daripada usaha yang ditempuh di dalam penyempurnaan sistem pendidikan luar sekolah sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Seorang guru besar pada The Open University di Inggris menempatkan pengertian inovasi sebagai salah satu elemen di dalam pengertian perubahan. Ia menulis bahwa perubahan adalah istilah generasi yang meliputi serangkaian konsep atau pengertian. Ia menekankan bahwa kita harus menggunakan kata inovasi sebagai benda umum untuk menunjukkan objek, ide, maupun praktek baru. Dalam perencanaan sistem pendidikan, ada dua persoalan yang menyangkut asas inovasi, yaitu bagaimana cara menginteraksikan dan mengharmoniskan program pendidikan formal dan non-formal bersama-sama di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Serta apakah integrasi dan harmonisasi kedua jenis program pendidikan tersebut menjamin adanya efektivitas dan efisiensi bagi sistem pendidikan nasional di dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan di dalam mencapai tujuan. Setelah sekian dari penjelasan saya, asas selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Kristi. Asas wawasan masa depan. Masa depan sebagai kurun waktu yang akan dialami oleh umat manusia merupakan saat yang syarat dengan harapan dan pertanyaan. Di satu pihak, bahwa individu, masyarakat, dan bangsa mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Segala upaya yang dilakukan saat ini pada dasarnya ialah untuk mencapai kehidupan masa depan yang lebih baik dan yang dialami pada masa sekarang. Itu sulit untuk dipastikan karena kurun waktu tersebut berada di luar pengalaman manusia. Walaupun demikian, masa depan itu masih belum pasti, tapi kita harus sudah dapat memprediksi dari kecenderungan yang tidak saat sekarang. Masa depan ditandai dengan adanya ciri-ciri antara lain yang pertama, kemajuan globalisasi, kemajuan iptek, arus komunikasi yang cepat dan padat, serta tingkat pelayanan yang profesional. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kegiatan pendidikan luar sekolah sudah sewajarnya memperhatikan ciri-ciri dan berusaha mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat itu. Proses penyusunan kebijakan PLS yang berorientasi ke masa depan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menilai kebutuhan. Yang ketiga, menyusun tujuan khusus. Yang keempat, merancang kegiatan alternatif. Yang kelima, memperkirakan konsekuensi alternatif. Yang kelima,
Merancang kegiatan alternatif. Yang keenam, memilih dan menetapkan komponen-komponen kegiatan alternatif. Yang ketujuh, mengevaluasi pelaksanaan. Yang kedelapan, mengkaji umpan balik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella Paskatirana. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang asas yang ketiga, yaitu asas kebutuhan. Dilihat dari aspek psikologi, Bradshaw mengklasifikasikan ada 4 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan normatif atau normative need, yang timbul apabila seseorang atau sekelompok berada di bawah ukuran yang telah ditetapkan oleh lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, kebutuhan terasa atau felt need, yang dianggap sama dengan keinginan atau kehendak. Yang ketiga, yang dinyatakan atau express need, merupakan kebutuhan yang dapat diketahui dari kelakuan atau perkataan yang mengidentifikasikan keinginan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, kebutuhan bandingan atau comparative need, merupakan kebutuhan yang timbul apabila karakteristik suatu populasi yang tidak menerima suatu layanan dalam keadaan yang hampir sama dengan karakteristik populasi yang memperoleh layanan. Urgensi kebutuhan terhadap pendidikan luar sekolah diantaranya ialah yang pertama, yaitu kebutuhan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Yang kedua, keberhasilan seorang manusia lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, manusia melakukan upaya berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dan yang terakhir, di dalam kebutuhan mengandung kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Saya Aulia Ramadhani akan menjelaskan tentang asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat menegaskan bahwa waktu manusia untuk mengemban pendidikan itu sendiri adalah sepanjang hidupnya. Tujuannya tidak hanya untuk perubahan, tetapi pencapaian kepuasan bagi individu yang melakukannya. Adapun prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat yang diterapkan pada pendidikan luar sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penekanan pada pembelajaran individual berdasarkan kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, program pembelajaran yang bersifat fleksibel, yaitu waktu dan tempat yang disesuaikan dengan keinginan peserta didik. Yang ketiga, tanpa mengadakan seleksi pada proses rekrutmennya, sehingga didasari oleh keinginan peserta didik itu sendiri dan memungkinkan kebutuhannya dapat terdidik. Yang keempat, lembaga pendidikan harus saling berkolaborasi dalam mendukung fasilitas belajar. Yang kelima, kelangsungan proses pembelajaran berdasarkan kemauan individu. Ada juga ciri umum pendidikan luar sekolah berdasarkan pendidikan sepanjang hayat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan belajar untuk setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, memiliki tujuan-tujuan ideal yang terkandung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Yosepin Manik akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aulia. Materi yang akan saya lanjutkan adalah asas relevansi. Asas relevansi dalam pengembangan masyarakat mengandung dua makna. Yang pertama adalah kehadiran pendidikan luar sekolah di dalam masyarakat. Pendidikan luar sekolah atau juga disebut sebagai PLS sangatlah penting keberadaannya dalam masyarakat. Yang kedua adalah program-program pendidikan luar sekolah. Berfungsi untuk menggarap sumber daya manusia dalam laju pengembangan masyarakat bagi kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah. Dengan adanya pendidikan luar sekolah, manusia tidak akan ketinggalan dengan sumber daya manusia. Contohnya, adanya kelompok-kelompok belajar untuk mengetahui bagaimana cara membaca, cara menulis, bahkan cara berhitung. Dengan demikian, pengembangan masyarakat merupakan didasarkan atas kebutuhan individual masyarakat
dan pemerintahan serta potensi-potensi yang tersedia atau dapat disediakan untuk mewujudkan kemajuan masyarakat dengan pengembangan komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan yang ada di masyarakat. Dan dengan adanya asas relevansi ini, masyarakat Indonesia tidaklah ketinggalan atau dapat mengembangkan pemikirannya melalui iptek yang ada di Indonesia ini. Anak Indonesia akan tidak akan ketinggalan, baik itu pelajaran dari luar. Jika adanya asas relevansi ini, anak Indonesia akan tumbuh dan berkembang dan tidak akan menjadi anak yang kurang dituntun oleh pendidikan luar sekolah. Dan asas relevansi ini juga dapat mengembangkan pemikiran anak jika anaknya tidak mengetahui apapun. Dengan adanya pendidikan luar sekolah ini dapat membantu si anak untuk lebih giat lagi untuk belajar. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih.